Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Lagi shalom, boleh lambaikan tangannya. Dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita siapkan hati Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat segala tuntunan kasih-Mu Tuhan, buat segala apa yang Kau berikan untuk kami. Pada pagi hari ini kami boleh datang kembali Tuhan di tempat ini. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengucapkan syukur buat segala kebaikan, buat segala apa yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Kau lawat kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, saat anak-anak-Mu berkumpul bersatu memuji memuliakan nama-Mu, Kau bertata di atas pujian-pujian kami. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Bahkan Kau teramat baik. Terima kasih. Engkau sungguh
ucapkan syukur saudara. Karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Rasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah.
kita dengan lembut katakan, gunaikan syukur kami Tuhan. Ucapkan syukur dengan senang hati. Matahari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kami. Naikkan terima kasih matahari yang kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru kan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, sungguh besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk membuka ibadah pagi hari ini, kami persilakan Ibu Gembala untuk membuat dalam doa. Lagi shalom saudara, shalom. Boleh sapa kanan kirinya. Apa kabar? Shalom. Sudah siap memuji Tuhan saudara? Kita akan menari bersama Tuhan. Biar bumi akan berlalu,
Tapi kita percaya kasih Tuhan, cinta Tuhan akan tetap selalu dalam hati kita. Mari kita menari bersama Tuhan. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus
kembali saudara. Kita percaya Yesus selalu cintakan kita semua. Dan kita juga cinta sama Yesus, amin. Mari kita siapkan hati kita, sementara kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami telah bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk cinta-Mu kepada kami ya Bapa. Kini tiba saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari surgawi-Mu yang melingkupinya. Hingga yang keluar dari bibirnya ada kuasa daripada-Mu saja. Melalui firman-Mu kami semua diberkati. Dan kami boleh diperbaharui Tuhan. Biarlah mata kami tertuju pada-Mu Tuhan. Dan kami boleh masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih. Di
Moriala masikina takakara pasikina. Moriala masikina takakara pasikina. Mura patakara pasikina takayara pasikina. Kuria matakara la pasana yara la yara masikina. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi umat-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Haleluya Yesus. Shikiara lama takayara lama takayara. Mari katakan sekali lagi. Katakan ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Yes, angkat tanganmu saudara. Katakan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini janji kami di hadapan hadirat-Mu Allah. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hingga biarlah Tuhan beberapa menit, beberapa jam kami ada di hadirat Tuhan saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hingga biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya Bapa. Berkati semua kami, berkati pendengaran kami, supaya kami mendengar sebagai seorang murid ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Bapa, dan berbicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu ini Bapa. Dan biarlah Engkau yang akan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Bahkan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan yang kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita dalam keadaan sehat semua, amin. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus belajar dan saya berharap kita tidak akan bosan-bosan belajar tentang firman Tuhan. Amin. Nah, karena itu kita masih bahas tentang pujian dan penyembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menanggapi apa yang bulan lalu saya sampaikan, maka akhir dari poin yang saya sampaikan itu adalah pujian penyembahan itu sebagai sarana membangun hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Membangun sarana untuk membangun sebuah hubungan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau itu menjadi sarana untuk membangun sebuah hubungan kita dengan Bapa di surga, maka biarlah pujian penyembahan kita itu boleh menjadi sebuah gaya hidup kita. Amin.
Karena kita mau supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik adanya. Setuju? Ya. Kita nggak mau kalau hubungan kita itu kurang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal hubungan, maka saya teringat tentang cerita Adam dan Hawa. Waktu mereka masih ada di Taman Eden itu, hubungan mereka dengan Bapa di surga itu selalu baik. Setiap hari mereka bercengkrama, setiap hari mereka ngobrol, setiap kali mereka bertemu dan tidak ada waktu untuk tidak bertemu dengan Bapa. Nah, itu hubungan seperti itulah yang Tuhan mau saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Minggu kemarin kita udah belajar bahwa penghalang kita, salah satu penghalang kita untuk ada di hadirat Tuhan, artinya kita bertemu dengan Bapa itu adalah dosa kita. Amin. Maka dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bicara soal hubungan, maka pastilah kita bicara soal pertemuan. Amin. Waktu kita ada di pujian dan penyembahan, kita membangun hubungan kita dengan Bapa, tentunya waktu itu kita juga otomatis kita juga berjumpa dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Kita berjumpa dengan Allah Tritunggal kita. Setuju? Soalnya saya berpikir gini, waktu kita ada dalam pujian penyembahan, nah, kalau kita ketemu sama Tuhan yang kita sembah, amin. Kita ketemu sama Yesus yang kita sembah, kita ketemu sama Roh Kudus, pasti hidup kita diubahkan. Amin. Nggak mungkin. Karena kalau bicara soal pujian penyembahan itu sebenarnya bicara soal kepuasan, saudara. Saudara kalau nggak puas minum satu aqua, saudara pasti akan minum 2 aqua. Saudara tidak puas, saudara akan minum lagi. Apalagi sekarang musim panas, saudara nggak akan puas minum air. Amin. Saudara akan cari terus. Nah, begitulah kehidupan kita yang Tuhan mau, bahwa dalam setiap kehidupan kekristenan kita, Tuhan mau supaya kita tidak merasa puas minum 1 gelas saja, 1 kali penyembahan, amin. Tapi terus, saya kok nggak puas kali ini, saya penyembahan kali ini nggak terlalu fokus, saya terus lagi dan terus lagi sampai Anda puas, amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, perjumpaan dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus itu akan mengubah seluruh kehidupan kita dan akan membuat kehidupan pujian penyembahan kita itu naik level. Amin. Kita enggak puas pada tangga yang pertama. Saudara, karena itu saya ingin menyinggung sedikit tentang hal yang dialami oleh Daud. Kita buka dulu Mazmur pasal 63. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur 62. Oke. 63 maaf. Mazmur 63 ayat 2 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu itu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud ingin menyampaikan kita beberapa hal, bahwa kalau Daud sendiri bilang begini, tubuhnya rindu kepada Allah. Amin.
Tubuh kita rindu kepada Allah? Yes, karena itu saudara datang ke sini. Kalau tubuh ini enggak rindu, saudara enggak datang, saudara memilih untuk tidur atau untuk pergi kemana. Tapi saya yakin saudara, tubuh saudara rindu kepada Allah. Itulah yang Daud bilang, tubuhnya rindu kepada Allah, jiwanya haus kepadanya, dan rohnya mencari Allah. Kalau kita belajar soal tabernakel ya saudara, ada halaman, amin, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Daud ingin kita pelajari hari ini. Bahwa Daud tidak mau kita menjadi orang-orang yang sekedar rindu kepada Allah. Kalau kita hanya rindu kepada Allah, maka kita ada di halaman luar tabernakel itu. Amin. Kita hanya ada jadi orang-orang yang hanya tubuh kita saja yang rindu. Sehingga kalau kita datang di dalam sebuah pujian penyembahan, karena kita datang dengan tubuh kita yang rindu saja, maka waktu kita ada di dalam pujian penyembahan, kadang-kadang kita gagal fokus. Kita kehilangan fokus kita. Amin. Dengan ngantuk lah, dengan ngobrol lah, karena hanya tubuh saudara. Bapak ibu, kita nggak mau ada di level yang itu saja. Tadi saya bilang bahwa kalau bicara soal pujian penyembahan, maka bicara soal kepuasan. Kita jangan mau puas di halaman saja. Kita nggak mau puas hanya cukup tubuh kita yang rindu saja. Tapi firman Tuhan bilang jiwa kita harus haus kepadanya. Jiwa kita harus haus. Kita pindah dari halaman dan masuk di ruangan kudus. Amin. Saya berharap waktu kita belajar tentang pujian penyembahan 2 bulan ini, maka akhirnya gereja akan memiliki umat yang hidup di dalam pujian dan penyembahan. Amin ya. Jadi jangan daging aja, tubuh kita rindu, tetapi jiwa kita haus akan Tuhan. Itu perlu ada dalam hidup kita. Amin. Sampai di situ? No. Harus lagi, masih ada satu. Firman Tuhan bilang begini, kita harus bukan saja haus, tapi Daud bilang dia mencari. Amin. Dia mencari. Dan rohnya mencari Allah. Allah itu roh. Jadi yang bisa bertemu dengan Allah itulah adalah roh dengan roh. Maka dengan demikian paslah apa yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa Yohanes pasal 4 ayat 24 itu katakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak ibu saudara, dengan baik-baik, waktu tubuh kita rindu akan Allah, tubuh kita, kerinduan itu akan membawa kita masuk di dalam halaman tabernakel itu. Waktu jiwa kita haus akan Tuhan, haus akan hadirat Tuhan, dan tidak akan pernah terjadi kepuasan kalau kita yang ada di ruang suci itu akan berpindah ke ruang maha suci. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belum pernah mengalami yang namanya penyembahan sampai di ruang maha suci itu, menyembah di dalam roh, maka kita akan bilang bagaimana sih? Emang bisa? Bisa. Amin. Waktu kita ada di penyembahan, kita ada di dalam ruang maha suci itu, kita diberi urapan imam saudara. Amin. Kenapa? Karena kalau bicara soal tabernakel, maka hanya seorang imamlah yang bisa ada di ruang maha suci. Amin. Kita diberi urapan imam. Kalau hidup pujian penyembahan kita itu bagus, selalu rasa haus, selalu rasa lapar,
maka kita akan dibawa masuk di dalam ruangan maha suci. Kita dikasih urapan imam. Kita bisa bertemu muka dengan muka di sana, saudara. Dan saya pernah merasakan, mungkin ada beberapa kita yang saya susah masuk hadirat Tuhan. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi waktu saya melatih diri saya untuk di mana saja itu pujian penyembahan itu ada, terus pada saat tidur, pada saat main atau di motor atau di mana saja, maka saya mengalami hal yang susah keluar dari hadirat Tuhan. Mau keluar susah loh, karena roh yang kuasai kita. Kadang-kadang daging kita, saya dengar kalau lagi menyembah, saya dengar ada yang datang dan sebagainya. Tapi mau keluar dari situ susah, karena roh itu yang menguasai. Kita menikmati, waktu kita ada di hadirat Tuhan, waktu kita ada di ruang Maha Kudus, kita hanya tinggal menikmati hadirat itu. Nikmati, kita nggak usah minta. Biarlah hadirat penuhi saya Tuhan, saya ingin masuk dan no. Kalau kita ada di level itu, kita tinggal menikmati hadirat Tuhan. Dan betapa indahnya ada di hadirat Tuhan, saudara. Amin. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama. Waktu Daud bilang bahwa rohnya mencari Allah, maka baiklah hari ini. Kenapa kita bertanya-tanya dalam hidup kita? Kenapa kita harus ada di level yang bukan sekedar ada di halaman, bukan sekedar ada di ruang kudus, tapi harus ada di ruang kudus? Maka saya ingin katakan sekali lagi, Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh. Kenapa kita harus ada di ruang Maha Suci? Saya ingin bagikan 3 hal. Kenapa kita harus ada di ruangan Maha Suci? Kenapa kita harus ada di level seperti itu di dalam kehidupan pujian penyembahan kita? Hal yang pertama, waktu kita ada di ruang Maha Kudus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, saudara. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, saudara. Karena Allah ialah yang menguasai hidup kita. Dia akan beri kita kekuatan, ketangguhan. Seperti Daud yang kehidupan pujian penyembahannya begitu baik. Sehingga dia diberi kekuatan. Dia menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sehingga dia bisa mengalahkan singa-singa. Dia bisa mengalahkan Goliat yang ada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa biarlah gereja ini menjadi Tuhan bangkitkan Daud akhir zaman. Amin. Tuhan bangkitkan Daud. Artinya Tuhan bangkitkan generasi-generasi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana bisa, saudara? Kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan bisa mengalahkan Goliat akhir zaman. Kita nggak akan bisa. Goliat itu ada, masalah ada, persoalan ada, pergumulan ada. Dan begitu banyak intimidasi terjadi dalam hidup kekristenan kita. Tapi kalau kita tangguh, kita pujian penyembahan kita, kehidupan pujian penyembahan kita baik adanya, kita ada di ruang Maha Kudus, maka Tuhan beri kita kekuatan. Ya, saya bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bicara menanti-nantikan Tuhan itu adalah bicara hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Lewat pujian, lewat penyembahan kita naikkan. Begitu banyak persoalan terjadi, tapi Tuhan bilang Dia akan jadikan engkau pribadi-pribadi yang akan mengalahkan Goliat akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada begitu banyak mungkin persoalan kecil,
Tapi kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, Tuhan gak beri kita kekuatan, Tuhan gak jadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, maka kita akan ikut arus, saudara. Kita akan terbawa dengan dunia ini. Arus dunia ini terlalu kencang, saudara. Kelihatannya kecil tapi dia kencang, saudara. Kita harus menyadari itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan ingin menjadikan kita Daud akhir zaman. Supaya kita kuat menanggung segala sesuatu. Dengan demikian, saudara, dalam menghadapi segala perkara selalu ada ucapan syukur. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhanlah yang menghadapi masalah dengan ucapan syukur. Orang-orang yang lemahlah yang menghadapi masalah dengan bersungut-sungut. Gak bersungut-sungut, mulai membandingkan diri dia dengan orang lain. Tapi Tuhan mau katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dijadikan pribadi-pribadi yang tangguh, maka akan nampak dari kehidupan kita kedewasaan rohani itu muncul secara perlahan-lahan. Amin. Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Bukan dewasa secara daging saja, tapi secara rohani kita harus dewasa. Nah, untuk menjadi dewasa itulah Tuhan mau hubungan kita dengan Bapa di surga itu selalu baik. Tuhan mau supaya kita terus menghidupi sebuah kehidupan yang penuh dengan pujian dan penyembahan. Supaya Tuhan bawa kita masuk ke ruang maha suci. Dan dia akan jadikan kita pribadi yang tangguh. Pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang selalu ada ucapan syukur kalau ada masalah. Yang tidak cengeng menghadapi godaan, menghadapi pergumulan yang begitu berat. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur kita. Hal yang kedua yang Tuhan mau supaya kita lakukan apa yang ingin Daud ceritakan kepada kita. Apa yang ingin dia mau supaya kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, katakan di dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 16. Bahwa aku, gembala itu mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku dan mendengarkan suaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan bahwa waktu kita diberi menjadi pribadi-pribadi yang punya kekuatan, yang tangguh, yang dapat mengalahkan Goliat itu. Kita menjadi seperti Daud. Karena itu dengan demikian Bapak Ibu, kita adalah domba-domba. Amin. Kita adalah domba-domba. Firman Tuhan bilang Allah itu mengenal kita dan kita juga harus mengenal Allah. Dan jangan garis bawahi kata mendengar suaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu level kita masih ada di dalam pujian penyembahan, karena kita hanya daging kita saja, kita ada di halaman luar, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu engkau masih ada di sini, pendengaranmu akan selalu dipakai untuk mendengarkan dunia. Pendengaranmu akan selalu dipakai untuk mendengarkan intimidasi dunia. Pendengaranmu akan selalu dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang negatif, saudara. Tapi waktu engkau melangkah ke ruang Maha Kudus, bahkan engkau ada di ruang kudus dan di ruang Maha Kudus, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, engkau dikuasai oleh Roh di situ, dan Tuhan tidak membiarkan pendengaran kita ini dipakai untuk mendengarkan Goliat sekarang yang mengintimidasi kita.
Kita nggak pakai telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang menjatuhkan iman kita. Kita tidak memakai pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang membuat kita lemah, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita pakai dengan telinga kita untuk mendengarkan suara gembala itu. Amin. Amin. Kita hanya pakai mendengar karena firman Tuhan bilang mereka mendengarkan suaraku. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jangan pakai telingamu untuk mendengarkan hal-hal yang di luar Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, mari saudara, kita pakai telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Supaya apa yang Dia kehendaki kita lakukan saudara. Berdoalah supaya kita punya telinga-telinga rohani yang tidak tuli, saudara. Berdoalah supaya Tuhan membuka telinga-telinga rohani supaya kita peka terhadap Tuhan dan kita lebih mendengarkan suara Tuhan. Dengar suara Tuhan itu gimana, Bu? Alkitab itu suara Tuhan. Saudara ada di tempat ini dengar firman Tuhan, itu suara Tuhan. Saudara merenungkan firman Tuhan dan mungkin Tuhan bisa pakai apa saja yang membuat kita bisa peka kepada Tuhan. Tapi satu hal hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari jangan puas untuk ada di halaman saja. Jangan puas untuk ada di ruang kudus saja. Tapi kita harus meningkat, kita harus masuk ke ruang Maha Kudus. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini hanyalah mengintimidasi kita dengan suara-suara yang membuat kita dendam. Yang membuat kita iri. Yang membuat kita tidak melepaskan pengampunan. Yang membuat kita lemah dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Amin. Jangan lupa saudara, bukan cerita Daud dan Goliat itu terjadi waktu zaman dulu. Tapi di zaman sekarang ini ada kisah Daud dan Goliat juga. Goliat itu hanya mengaung saudara. Tapi kita harus jadi Daud yang punya pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mendengarkan. Padahal Goliat itu suaranya kencang banget. Tapi Daud tidak menghiraukan itu. Daud tidak mau mendengarkan suara itu. Yang Daud tahu bahwa dia jalan bersama dengan Tuhan. Dia diutus Tuhan dan dia melakukan kehendak Tuhan. Maka dia pasti menang. Bapak Ibu, kita pasti menang di akhir zaman ini. Amin. Kita pasti menang. Yuk kita bangun hubungan pujian penyembahan kita dengan baik kepada Tuhan. Supaya bukan kita mencari Allah dengan daging kita. Hanya rohlah yang bisa mencari roh. Maka biarlah Tuhan ingin membangkitkan kita menjadi Daud-Daud yang tangguh di dalam Tuhan. Yang terakhir, waktu kita ada di ruang Maha Kudus, apa yang kita dapat di sana ya Tuhan? Firman Tuhan katakan begini di dalam Amsal pasal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada di ruang Maha Kudus, kita akan dijadikan kekasih-kekasih Allah. Amin. Bukankah kita mempelai wanita yang sementara membenahi diri kita untuk tunggu dijemput oleh pangeran, oleh calon mempelai itu? Kita akan dijadikan kekasih-kekasih Allah. Saudara, kalau kita bicara soal kekasih-kekasih, jatuh cinta kepada Allah seperti tadi kita udah nyanyi, ku jatuh cinta kepadanya, ya, ditambah dan terus dalam di dalam Tuhan, maka harusnya kalau orang yang jatuh cinta harusnya ini ada. Dia ingin mendekat kepada kekasihnya. Amin. Gak mungkin ada seorang kekasih yang ingin jauh daripada kekasihnya.
Dia ingin selalu dekat, dia ingin selalu menyenangkan hati kekasihnya. Bahkan dia ingin dengar-dengaran terhadap kekasihnya. Dia ingin melayani, bahkan melakukan kehendak kekasihnya. Amin. Bukankah orang kalau lagi pacaran apapun dilakukan kalau kekasihnya mau minta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarlah bahwa saya dan saudara adalah kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih yang selalu ingin dekat kepada Tuhan. Makanya kalau kita ingin dekat ya moya berdoa, moya pujian, penyembahan itu terus dilakukan di dalam kehidupan kita. Supaya Allah bawa kita pada sebuah level yang lebih baik lagi. Level yang dimana Tuhan tidak mau kita hanya di halaman atau di ruang kudus. Tapi Tuhan ingin kita ada di level ruang maha kudus. Amin. Jadi dengan demikian, kalau kita bicara soal menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu bicara soal penundukan diri kepada kehendak Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur pasal 91 ayat 14 dan 16 saya akan bacakan kepada kita semua. Yuk mari kita bangkit berdiri. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam kemuliaan. Katakan hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, katakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Ku, jadikan
Allah selalu mau berbicara bagi kita. Dan Allah akan merasakan kehadiran kita dan Dia akan memberkati kita. Dia akan berbicara bagi setiap orang yang masuk ke dalam hadirat-Nya. Apakah telinga kita mendengar suaranya? Terima kasih Tuhan. Masing-masing kita membangun hubungan pribadi, berbicara kepada Dia pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu peduli kepada kami. Hati kami haus akan kasih-Mu. Hati kami haus akan hadirat. Hati kami haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu akan terus berkumandang di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang setiap saat menjadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kami. Karena kami ingin terus membangun hubungan yang harmonis dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa pada saat kami ada di hadirat-Mu, kasih-Mu mengalir di dalam hati kami. Kami akan mengalami sukacita yang luar biasa karena kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kekudusan-Mu mengalir mengimplementasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa untuk terus menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti ibadah online di rumah. Apapun keadaan mereka, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Apapun situasi, apapun kerinduan mereka, apapun pergumulan mereka, Engkau akan memberikan jalan keluar yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, mengucap syukur untuk kesetiaan umat-Mu, mengucap syukur kepadamu karena Tuhan masih terus memberkati kami, Tuhan masih terus memelihara kami dan terus melindungi kami, dan Tuhan menjadikan kami pemenang karena Tuhan sudah membawa kami ada di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Dan kami bersyukur buat semua yang sakit dan Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah lawat, dan kami boleh menikmati kesembuhan. Namun bagi yang mereka yang masih saat ini dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk memulihkan keadaan mereka. Yang kekurangan Tuhan juga akan cukupkan mereka. Yang punya beban yang berat, Engkau adalah Allah yang selalu ada, yang mengulurkan tangan untuk mengangkat beban-beban kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur dalam situasi ini semuanya dalam keadaan aman. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh menteri-menteri dan semua jajarannya. Dari yang tertinggi sampai kepada RT RW ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri hikmat kepada mereka untuk mengatasi semua situasi yang ada di dalam lingkungan masyarakat kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Kami rindu terus menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua.